baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, boleh kenalan dulu nggak sebelumnya? Baik. Perkenalkan ya Kak, nama saya Alif. Asal saya dari Cirebon, Jawa Barat. Saya di sini sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke. Mbak Alif ya. Saya panggil aja Mbak Alif. Mbak Alif sudah kenalan, juga saya lebih baik kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Maila Husna. Nah, di sini itu saya sebagai konselor dalam proses konseling ini, dan Mbak Alif sebagai konselingnya, seperti itu. Oke, sebelumnya Mbak Alif udah pernah mengikuti proses konseling atau kegiatan konseling sebelum ini atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Oke, saya jelaskan sedikit ya mengenai konseling itu apa ya. Jadi konseling itu adalah proses atau sebuah bantuan yang diberikan kepada konseli oleh konselornya. Jadi di sini tuh Mbak Alif sebagai konselingnya, saya sebagai konselornya. Saya akan membantu masalah atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh Mbak Alif, seperti itu. Nah, dalam konseling ini juga ada beberapa asas. Yang paling penting itu asas kerahasiaan. Jadi di sini semua informasi atau proses yang kita jalani itu semua bersifat rahasia. Jadi baik Mbak Alif ataupun saya itu tidak boleh membeberkan informasi sedikit pun mengenai konseling yang akan kita lakukan hari ini. Terus ada juga asas keterbukaan. Jadi Mbak Alif tuh boleh bebas terbuka aja sama saya mengenai masalah apa yang sedang Mbak Alif hadapi, terus kesulitan seperti apa, seperti itu. Jadi baik Mbak Alif maupun saya pun harus terbuka, seperti itu. Kemudian seperti itu dulu ya Mbak. Kemudian boleh cerita sedikit ya, apa sih yang sedang menjadi masalah dari Mbak Alif itu sendiri? Masalahnya gini, saya kan bukan berasal dari daerah Jawa Tengah yang terbiasa dengan berbahasa nyapa seperti itu ya. Nah, saya biasa ada bahasanya itu Sunda. Jadi saya masuk ke Purwokerto yang berbahasa itu terkendala gitu, kayak saya susah berteman gitu teman-teman yang di sini karena saya merasa sendiri aja gitu. Berarti Mbak Alif tuh merasa belum beradaptasi seperti itu ya. Oke, kalau saya boleh tahu Mbak Alif itu sudah berapa lama di kuliah di UMP? Di UMP baru masuk ke semester 1 sih. Baru semester 1, berarti itu baru banget masuk seperti itu ya. Oke. Jadi masalah di sini itu Mbak Alif masih sulit untuk beradaptasi, soalnya Mbak Alif itu dari Cirebon yang notabene adalah berbahasa Sunda, seperti itu ya. Kemudian teman-teman Mbak Alif yang di sini itu menggunakan bahasa Ngapak atau bahasa Jawa asli sini. Dari sini itu kita menetapkan tujuan dulu ya, tujuan dari konseling ini apa? Mungkin tujuan dari konseling ini adalah untuk bagaimana sih cara Mbak Alif untuk cepat beradaptasi di lingkungan, baik di sini ngekos atau asrama? Di sini di kos. Di sini di kos, oke. Di kos juga merasa seperti itu atau belum? Iya, di kos masih merasa sendiri, saya merasa terkucilkan gitu sih. Oke. Baik. Berarti bagaimana caranya Mbak Alif itu untuk cepat beradaptasi baik di kos maupun di lingkungan kampus Mbak sendiri, seperti itu ya. Setuju dengan tujuan konseling pada hari ini? Oke. Kemudian mungkin saya kira pendekatan yang cocok untuk konseling hari ini adalah pendekatan realitas, di mana pendekatan ini itu bertujuan atau berfokus pada masa depan. Jadi kita nanti akan mengidentifikasi, mengeksplor apa saja jalan-jalan yang mungkin Mbak Alif dapat lakukan agar Mbak Alif itu bisa cepat beradaptasi, seperti itu, sehingga Mbak Alif itu tidak merasa terkucilkan, seperti itu ya, dari teman-teman Mbak Alif. Oke.
boleh ceritakan lebih detail lagi gimana kehidupannya, atau kok bisa Mbak Alif itu merasa dikucilkan atau merasa dibedakan seperti itu, baik di kos maupun di lingkungan kampus Mbak? Kalau di kampus itu kayak teman-teman itu lebih banyak berkumpul dengan teman-teman yang satu asal gitu. Ya yang berasal dari daerah-daerah dekat-dekat sini mereka sering bareng gitu. Tapi kalau yang jauh gitu ya kayak saya yang berbeda, kayak sendiri aja gitu, gak ada yang penting gitu sih. Berarti Mbak Alif itu lebih banyak diamnya ya? Iya, saya jadi susah untuk membangun komunikasinya, saya susah. Karena saya merasa berbeda dengan mereka. Oke. Kemudian kalau di kos pun Mbak Alif kebanyakan di kamar terus atau juga bersosialisasi dengan tetangga-tetangga sebelah? Jarang, saya jarang berkomunikasi dengan tetangga sebelah. Saya lebih suka di dalam kos gitu. Oke, baik. Masalahnya mungkin masalah beradaptasi itu memang umum terjadi ya Mbak, apalagi pindahan daerah dari daerah satu ke daerah yang lain seperti Mbak Alif dari Cirebon yang mungkin kebudayaannya berbeda, kemudian langsung pindah ke Purwokerto ya, Purwokerto yang budayanya juga berbeda seperti itu. Oh ya, sebelum itu mungkin konseling ini akan berjalan 45 atau 1 jam ke depannya Mbak. Oke, kemudian kalau Mbak Alif butuh teman itu bagaimana? Biasanya saya ini sih apa ya namanya, masuk ke komunitas. Iya, itu sih baru planning aja sih, kayaknya seperti itu. Baru planning untuk masuk ke komunitas. Oke. Kenapa baru planning? Kenapa belum terrealisasikan? Karena masih takut itu sih. Takut dikucilkan, Iya. takut dianggap berbeda gitu ya. Oke. Tapi Mbak Alif mempunyai keinginan untuk terlepas dari rasa takut itu nggak sih? Ini Pengen. Oke. Karena Mbak Alif sudah mempunyai keinginan untuk lepas dari itu semua, itu suatu hal yang sangat bagus. Tinggal bagaimana sih caranya Mbak Alif itu untuk melepas rasa takut itu sehingga Mbak Alif bisa membangun hubungan sosial dengan teman-teman Mbak Alif baik di kos maupun di kampus seperti itu. Kira-kira nih kan Mbak Alif menyinggung soal planning untuk masuk ke komunitas. Kalau boleh diceritakan lagi komunitas seperti apa atau bagaimana planning yang sudah Mbak pikirkan seperti itu? saya kebetulan memiliki hobi menggambar gitu ya. Di bidang-bidang seni itu saya sedikit suka. Jadi saya berpikir untuk masuk ke komunitas seni dan budaya yang ada di kampus sih. Kira-kira nih, kalau dampak apa aja sih yang bakal Mbak terima kalau Mbak masuk ke komunitas seni itu? Dampaknya bagi diri Mbak tuh gimana? Mungkin saya jadi bisa lebih ini ya, sosialisasi dengan teman-teman yang lain gitu. Semoga aja sih ya bisa bergabung di komunitas, saya jadi tidak terlalu pendiam gitu. Karena biasanya di komunitas juga tidak hanya mengembangkan kayak kalau klub atau komunitas seni budaya tidak hanya seni budayanya aja, tapi biasanya ada public speaking juga ada, kemudian kepemimpinan juga biasanya dikembangkan di situ. Nah, Mbak Alif sudah punya keinginan nih. Kemudian kalau dilakukan, Mbak Alif sanggup atau tidak
dalam perasaan Mbak? Insya Allah sanggup ya. Insya Allah sanggup. Tapi sudah tahu belum langkah-langkahnya bagaimana untuk bergabung dengan komunitas tersebut? Langkah-langkah Kayak Mbak Alif haruskah punya relasi dulu untuk masuk ke klub tersebut atau komunitas tersebut, atau mungkin tinggal masuk aja nggak apa-apa? mungkin tinggal masuk aja. Mau hubungi biasanya kan kalau di kampus ada penyebaran klub, kalau bukan lowongan ya, kayak rekrutmen gitu. Nanti ngontak ke orang yang di Polvet itu yang disebarin. Untuk saat ini Mbak Alif sudah berusaha untuk menghubungi itu atau belum? Belum. Belum. Kenapa belum dihubungi? Karena belum ini sih. Masih ada takut? Iya. Masih ada takut. Seperti ini, Mbak Alif itu mungkin ada beberapa keuntungan juga, bukan kerugian sih, tapi kayak perasaan yang negatif dari Mbak Alif akan bergabung dari komunitas tersebut. Hal positifnya adalah Mbak Alif punya relasi, kemudian pengalaman, kemudian juga nanti bisa itu mengembangkan hubungan sosial, atau nanti juga mungkin bisa beradaptasi lebih enak, lebih cepat di kampusnya. Namun di sisi lain juga kita harus menyadari bahwa kita juga harus punya keberanian untuk terjun langsung, tidak hanya melihat dan malah merasa takut seperti itu. Mbak Alif gimana? Kita harus menyadari itu. Mau mencobanya apa enggak? Mau dalam waktu dekat ini saya langsung ingin mencari kontak person yang bisa dihubungi. Terus semoga aja bisa langsung masuk ke dalam komunitas tersebut sih. Oke, baik. Berarti di sini sudah tahu ya bagaimana langkah-langkahnya untuk mungkin cepat beradaptasi di kampus seperti itu, hingga Mbak Alif itu bisa mempunyai teman, kemudian juga tidak merasa dibedakan lagi. Mungkin Mbak Alif juga bisa membagi pengalaman atau ceritanya yang mungkin teman-teman Mbak nggak tahu, soalnya mereka kan orang Banyumas, orang Purwokerto, mereka nggak tahu bagaimana di Cirebon itu bagaimana. Oke, itu di kampus. Sekarang di kos, Mbak Alif juga nggak mungkin kan mau diem-diem aja di kos dan merasa selalu dikucilkan, tidak tegur sapa atau bagaimana seperti itu. Keseharian Mbak Alif di kos itu bagaimana? Kesehariannya saya itu kadang-kadang masak sih, terus ngerjain tugas gitu aja sih. Apakah di kos Mbak biasanya ada kegiatan yang melibatkan semua anak kos atau enggak? Kalau untuk melibatkan itu di kos saya kebetulan bapak kosnya kan baik ya. Biasa ngadain ini acara kayak kumpul-kumpul gitu sih. Terus kita sering diajak makan bersama sama bapak kos sama anak-anak kos yang lain gitu sih. Bapak kosnya sangat baik ya, sangat perhatian dengan anak-anak kosnya itu. Oke, kalau ada kumpul-kumpul seperti itu, Mbak Alif itu ikut kumpul atau hanya diam di kamar biasanya? Pernah ikut, pernah enggak juga sih. Kalau waktu Mbak Alif ikut, respon dari teman-teman Mbak tuh gimana? Tetangga-tetangga kos Mbak? Sejauh ini sih bagus. Bagus sih, cuman karena kan saya awalnya merasa ini sih terkucilkan gitu. Cuma sebenarnya mereka kalau di kos sih
baik. Cuma Mbak Alif tuh masih merasa bahwa Mbak Alif masih berbeda seperti itu ya dengan teman-teman tetangga kos Mbak. Oke, kira-kira untuk mengubah hal tersebut Mbak Alif sudah tahu atau belum? Mungkin saya ketika ada acara-acara tersebut ikut kali ya, untuk bisa lebih saya apa ya namanya, berbaur gitu sama yang lain. Oke. Jadi di sini Mbak Alif tuh supaya tidak merasa dikucilkan atau dibedakan lagi di lingkungan kos Mbak itu, jika ada kegiatan yang melibatkan semua penghuni kos, Mbak Alif ikut. Kemudian ikut berbaur juga, sehingga Mbak Alif bisa beradaptasi di kos sehingga tidak merasa dibeda-bedakan. Seperti itu. Oke. Jadi di sini kita bisa sudah tahu dan tujuan kita sudah tercapai ya, bagaimana sih langkah-langkahnya untuk membangun adaptasi atau agar Mbak Alif itu lebih mudah beradaptasi di kuliah, di kampus ataupun di kos. Itu kalau di kampus Mbak Alif ingin ikut komunitas di mana Mbak Alif itu sangat suka menggambar, sehingga Mbak Alif akan masuk ke komunitas gambar seperti itu ya. Kemudian kalau di lingkungan kos, Mbak Alif itu akan mengikuti semua rangkaian, atau kalau ada kegiatan yang melibatkan seluruh penghuni kos, Mbak Alif ikut juga dan ikut berbaur juga. Oke, dari sini Mbak Alif sudah itu ya, sudah menanamkan tekad untuk mencoba agar beradaptasi lebih cepat dan juga lebih baik di kos maupun di kampus. Seperti itu Mbak Alif? Iya. Oke. Bagaimana nih perasaan Mbak Alif setelah melakukan konseling ini? Perasaan saya lebih plong itu ya, karena kan udah ceritakan apa yang dulu dipendam sendiri, sekarang udah bisa ngobrol dengan kakak gitu. Terus sekarang jadi lebih berpikir positif dan mau melakukan hal-hal yang seperti tadi, kayak masuk komunitas dan lebih berdoa lagi sih sama teman-teman. Saya tahu Mbak Alif tuh bisa, Mbak Alif sejauh ini sudah berani untuk mengungkapkannya, bagaimana perasaannya sih pindah dari Cirebon ke Purwokerto. Pasti sangat berat, saya tahu, dan saya pasti juga akan merasa seperti itu jika menjadi Mbak Alif. Dan kultur yang berbeda, kemudian gaya hidup yang juga berbeda, itu sangat berat. Dan adaptasinya pun belum lama gitu. Di sini pun juga belum lama. Jadi kita juga harus perlu langkah-langkah yang seperti Mbak Alif katakan tadi, mengikuti klub, kemudian berbaur jika ada aktivitas seperti itu, sehingga hal tersebut itu menjadi kebiasaan, suatu kebiasaan, sehingga Mbak Alif itu bisa merasakan nyaman. Nah, tidak lagi merasa dibedakan, tidak lagi merasa dikucilkan. Nah, itu hal yang sangat bagus jika Mbak Alif itu sudah mengerti langkah-langkah bagaimana caranya agar Mbak Alif tidak dikucilkan lagi atau dianggap merasa berbeda. Seperti itu ya. Oke, karena tujuan kita sudah selesai dan waktunya sudah habis ya Mbak Alif untuk proses konseling saat ini, kegiatan konseling saat ini, maka kita cukupkan dulu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan? Belum ada, cukup ya. Untuk saat ini mungkin hanya satu sesi dulu. Kalau membutuhkan lagi bisa menghubungi saya atau di resepsionis lagi. Oke, mungkin itu. Terima kasih ya Mbak Alif. Semangat. Saya tahu pasti Mbak Alif bisa cepat beradaptasi dan tidak merasa dikucilkan lagi. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.